Toyib, ikhwanku semua, kita mulai saja acara ini dengan sambil menunggu ikhwan-ikhwan kita yang belum hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para suban, ikhwanku semua yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan rahmatnya kita masih diberikan sisa umur untuk bermuajahah, bertatap muka dalam rangka silaturahmi di rumah sesepuh kita yang insyaallah sudah kita agendakan acara ini menjadi acara rutinitas kita setiap ba'da Idul Fitri. Insyaallah pada setiap 1 Syawal kita akan mengadakan acara seperti ini dalam rangka untuk menimba ilmu dari para sepuh kita yang mana beliau-beliau sudah pernah mengalami masa-masa seperti kita, sedangkan kita belum pernah merasakan apa yang pernah mereka rasakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sama-sama dijadikan umatnya yang muttaqin dan selalu mendapatkan syafaatnya dari hari ini hingga yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Akhwat, ikhwanku semua yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur kita masih memiliki para sesepuh yang mau memberikan anyoman kepada kita selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hingga hari ini kita tidak memiliki para sepuh, kita tidak bisa membayangkan apa sih yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi kita wajib bersyukur terutama kepada sepuh kita Bapak Solihun ya, sekaligus kakanda kami, pengganti dari orang tua kami, masih mau memiliki keinginan untuk mengumpulkan kita semua. Tidak lain dan tidak bukan, insya Allah apa-apa yang akan beliau nanti berikan kepada kita bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Baiklah, pada pagi hari menjelang siang ini saya ditugaskan untuk mengawali acara silaturahmi kita pada hari ini. Tidak panjang lebar, saya buka. Yang pertama insya Allah pembukaan. Kemudian yang kedua tilawatil Quran, mengambil surah Maryam ayat 59 hingga ayat 60. Yang insya Allah akan dibacakan oleh ikhwan kita Muhammad Fahmi Udin ya. Kemudian yang ketiga acara wejangan lah ya, wejangan bahasa syariahnya tausiah, nasihat, amal ma'ruf wa nahi mungkar. Kemudian yang keempat, acara silaturahmi dan takhtim. Untuk menyingkat waktu, kita awali dengan majlis kita ini dengan membaca doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Mudah-mudahan doa kita bersama
didengar oleh Allah, diijabah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang mutakin. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, kita dengarkan saja pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita, adinda kita, ikhwan kita, Muhammad Fahmiuddin. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam finalisasi tidak termasuk golongan yang digambarkan oleh Allah bagaimana dimaksud dalam surah Al-Maryam ayat 59. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Maryam ayat ke-60. Amin, Allahumma. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama nasihat, tausiah, jangan yang akan diberikan kepada kita oleh sepuh kita. Sekali lagi yang mana kita syukuri masih ada orang tua kita yang mau membimbing kita, yang mau memberikan kita nasihat, yang mau memberikan kita tuntunan, yang mau memberikan kita pengalaman-pengalaman hidup yang belum pernah kita rasakan selama ini. Oleh karena itu saya minta kepada para ikhwan semua, kita mari sama-sama dengan seksama memperhatikan, menghayati, dan bila perlu mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau nanti, bila mana apa yang disampaikan beliau tidak keluar dari jalur Quran dan Sunnah. Karena itu kepada sepuh kita Bapak Solihun sekaligus Anda kami, pengajar orang tua kami untuk memberikan nasihatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar al-ayah. Shadaqallahul adzim. Terutama yang termasuk dikatakan sesepuh dari anak-anak muda kalian ikhwan semua, dan juga asatid ataupun suban, juga calon alumni Al-Fatah yang alhamdulillah pada saat ini berkenan menerima atau berkenan menyambut undangan saya sebagai dikatakan tadi sesepuh ya, dari kampung muslimin, insya Allah termasuk perintis ya, yang tadi dikatakan yang masih ada sesepuh yang masih peduli lah gambarnya. Kalau peduli kan semua kena ya, sama anak-anak semua, untuk memberikan wejangan atau nasihat. Alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidup masing-masing umur ya. Kalau saya dari tahun 59 lahir, udah berapa itu 59 ya, itu sendiri. Kalau ke Lampung tahun 79 bulan 3 insya Allah di sini langsung. Masih bujang lagi, umurnya masih sebaya Rohim 19 tahun. Rohim pas saya umurnya 19 tahun ke Lampung mandiri, juga sudah jauh dari orang tua. Nah ini kisahnya, riwayat Sabiqunal Awal yang pertama ke Panarakan kaum muslimin ini. Ini dari detik-detik awal sampai ke sini, ini perjuangannya. Saya sampaikan ya, ini bukan pamer, bukan pamrih, juga bukan menganggap. Jadi ini semua karena saya sudah tua ya, orang-orang yang lawas ini umurnya sama sebaya dengan saya. Mungkin Pak Musli yang agak tinggi dari saya. Yang lainnya Pak Umar, Pak Ali, Sobri, Pak Mulison itu di bawah saya ya. Ali Sobri di bawah saya, termasuk Pak Umar yang di atas saya sama Pak Muslim. Nah, ini saya merasa ya, saya merasa sebagai orang tua yang termasuk Sabiqunal Awal kepengin memberikan wejana atau wejangan atau nasihat sedikitnya ya, kalau bahasa sekarang
tausiah. Kalau nama tausiah ini saya merinding gitu. Kalau udah dikatakan tausiah itu sangat terlalu berlebihan. Apalagi anak-anak ini ya, anak-anak ngomongin tausiah dari si A, padahal yang mau nasihatin itu anak kecil. Nah ini coba itu jangan dikatakan tausiah lah kalau sama anak-anak, istilahnya gambarannya. Bahasanya nanti tuman gitu, jadi tuman. Tausiah itu udah orangnya udah berwibawa ya. Gitu orangnya udah pintar, menguasai itu. Bolehlah tausiah. Ini benar mulai juga. Biaran. Jadi ini insya Allah mungkin sama gitu loh. Sebagai orang tua, orang yang pertama di sini kepengin gitu loh, keinginannya seperti ayat tadi yang saya sampaikan, ku ambusakum balikum nar gitu. Kepenginnya seperti itu. Cuman barangkali bukan lagi menghina atau meremehkan ya. Kayak Pak Musli kalau mau pakai ceramah dalil kan repot ya. Walaupun bisa dalam hatinya tapi menyampaikannya itu kan. Nah itu. Dari mana dulu mau menyampaikan kan gitu. Nah, ini kisah dulu ya, kisah ini saya sampaikan pertama ini kisah awalnya kita di sini. Ini sejarahnya ya, para Iwan, Subhan, anak-anakku semua. Panaragan ini nggak mudah. Perjuangannya Pak Umar belum datang. Sampai Pak Umar dibawa ke Kodim. Masya Allah ya. Pak Abdul Samad bawa ke Kodim. Pak Dahroni, Pak Musli, dan yang lainnya. Orang 3 kerja hasilnya dimakan bersama. Tapi alhamdulillah ya anak-anakku semua, Allah memberikan kekuatan. Dengan orang 6 gelincir, 7 gelincir, yang satunya sering sana sini, kan orang 7 yang masih, yang tinggal, yang betah. Yang satunya mendampingi Ustaz Abdul Halim, kadang Umar, kadang saya, yang sering saya jarang di tempat, terus terang aja. Orang 6 ini untuk menyuplai, menjaga, melindungi tanah 30 hektar ini yang masih hutan. Yang serbuannya itu bukan hanya dari bangsa masyarakat, aparat. Zaman dulu itu kalau zaman Pak Harto kan diktator, masuk peternakan. Itu lawan kita yang orang 6 ini nih. Orang 6 di sini. Udah itu dikurung pagar kawat. Ini kita dikurung pagar kawat untuk kandang sapi. Setelah itu sisa baru berapa bulan ada sisa lebih di pagar kawat. Diserbu PT, masuk, habis kita nggak punya apa-apa. Dikala itu, alhamdulillah. Allah memberikan ketenangan sama kita. Allah memberikan keterangan. Sehingga dari ulil amri sendiri ini ya, ada bahasa nanti diluruskan sama yang lain. Pak Mulison apa Pak Umar ya. Sampai ada tawaran ini dari ulil amri wilayah, terutama. Tawarannya apa? Apakah kalian masih mau di tempat kayak gini yang kondisinya sangat mencekam? Betul? Dijawab betul katanya. Ada tawaran
Apa ini mau ditinggalkan? Panaragan? Alhamdulillah Iwan yang 6 ini, yang satu kan saya sering jalan, saya nganter Pak Abdul Halim itu sampai kok nunggu rumah sakit segala macam. Saya sering nggak di rumah lah, terus terang aja ya. Sering nggak di rumah, sering nggak di tempat. Saya salut dengan yang 6 ini. Gotong royong dan sebagainya, kerjasama. Nanti selanjutnya ya. Ini agak lama mungkin ini ya. Saya sudah dibuka dari awal ini. Alhamdulillah yang 6 ini karena Allah memberikan kekuatan. Siap, nggak mau pergi, nggak mau pindah. Betul. Tuh. Coba sekarang bayangkan, kita dikepung ini, dipagar, terus ada pelang, kita bikin perkampungan jamaah muslimin, dicuri sama pemerintah, dibawa ke Kodim, Koramil. Itu karena ada perkampungan jamaah muslimin pertama pagar itu, patok kita bikin. Ini orang 6, coba para anak muda. Di hutan, diserbu kanan kiri, bukan cuma macan babi yang nyerbu, dari aparat desa dan dari segala macamnya itu. Yang 6 ini siap. Tuh, coba. Ini Pak Musli ini loh, Pak Daroni almarhum Mas Somad, Pak Mulison ini masih ada di Pak Umar. Sampai Pak Umar dibawa ke Kodim sana, diculik. Di jalan itu diculik dari kerja dari PT Him, betul kan? Buang batang jagung ngambil jagung, dicegat di jalan, dipindahkan mobil. Pak Daroni bingung di jalan kan orang 3, 4. Pas Pak Daroni izin, ini kreatifnya Pak Daroni ini izin mau kencing. Kalau itu orang 3 dibawa semua ke sana nggak ada yang laporan. Pak Daroni turun loncat pipis, terhilang dia. Alhamdulillah nyumput. Ini orang muda sekarang bisa kreatif seperti itu enggak tuh? Ini almarhum Pak Daroni ini kreatif. Apa maksudnya? Mau laporan. Bapak yang di sini diculik. Tuh. Yang dibawa Pak Umar, Pak Somad. Ya, tunggu 2 ya. Nah, yang satu pergi Pak Musli nunggu rumah. Jadi bagi-bagi. Bayangkan. Anak-anakku semua bayangkan. Kembali kepada awal, Panaragan ini nggak mudah jadinya begini nih. Hayati, kalau kesininya kalkulasinya itu jangan bikin olah lah, gitu loh. Di Panaragan ini jangan bikin olah, jangan bikin reseh, karena perjuangannya nggak mudah, gitu loh. Resehnya apa? Silakan kalian kemampuannya masing-masing. Nggak usah harus jadi ustaz semua, dalam Quran itu kan nggak usah, nggak bisa. Ada yang menekuni, ada yang jadi ustaz. Silakan tapi nggak harus kelas satu gitu loh, satu. Nah saya dulu ini orang ini nggak sama. Ada yang ya makanya dibagi-bagi orang 6 itu. Orang 6 itu kita bagi-bagi. Alhamdulillah semenjak itu dari ulil amri karena siap. Tadi kembali ke depan, siap nggak mau diajak pindah, tinggalkan ini, maksudnya kan gitu ulil amri. Daripada ulil amri merasa sama makmumnya didolimi gitu loh, mungkin didolimi rasanya gitu ulil amri, nawarkan itu. Nah, karena apa yang 6 ini bertahan? Karena dari pesan Ustadz almarhum Pak Abdul Halim. Nah, di sini akan membentuk, akan kepengin menjadikan pondok pesantren. Nih, ambil ini. Jadi bukan semata-mata naib yang sekarang aja yang mau merancang itu. Dari awal mula buka Panaragan ini, jadi wasiatnya Pak Abdul Halim ini mau dibikin pesantren, membesarkan jamaah, mengkibarkan bendera khilafah, gitu. Terus bertahun-tahun
Barulah karena di sini mendekam, agak rawan, masih perlu itu ini, barulah dikirim dari wilayah setelah ini orang 6. Ukhuwah yang pertama, ukhuwahnya itu dibentuk rois, dibentuk kutab, dibentuk apa? Yang pertama datang di sini adalah untuk jadi rois Ustaz Samsudin. Jadi selama itu kan Pak Somad sebelumnya kan, Pak Samsudin, terus nggak sepere-pere apa namanya itu bahasanya, nggak pere-pere ya, nggak pere-pere. Ustadz Abdul Hanan yang dibikin di sini kutab ini Panaragan ini bekasnya yang kita ini lemah, tapi dikirimnya coba Ustadz Samsudin jadi rois yang menghayati lapangan, kutabnya Ustadz Abdul Hanan. Cerita tahu ya, sebagian mungkin ada yang belum tahu. Saya Abdul Hanan itu supir di Arab sana, Ikhwan. Nah sekarang udah di Kalimantan apa di Timur Timur. Nah sekarang masih hidup alhamdulillah. Timur Timur di tempatnya Abid senang. Masih. Yang meninggal yang istri kedua yang meninggal. Nah sudah itu alhamdulillah dilaksanakanlah itu ya, agak reda sedikit. Datang lagi dari kampung nanyain masalah apa surat-surat kamu kok bisa duduk di sini. Orang kamu ada yang ganas-ganas itu tanaman saya, kebun bambu itu. Bambu kan bukan bawa dari monyet, tumbuh. Ini tanaman. Nah, kita udah takut lagi, merinding lagi. Jadi gelisah dan gelisah gitu loh. Zaman itu gelisah dan gelisah. Nggak aman. Kalau kita ambil dari surat Al-Anfal itu ayat 26. Apa Al-Anfal 26? Yang takbir 20 udah, nah apa coba bacain? Yang keras. Ya. Yang dulunya masih sedikit gitu kan ya takut, ya kan itu. Nah, terus ya apa coba? An-Nahl 26. Ya, betul. Ya, itu ya. Maka surat itu, ayat itu. Terus kita Ulil Amri mantau terus keadaan kita di sini. Karena udah siap, Ulil Amri juga siap mendukung. Orang sini kadang sewaktu-waktu suruh di tempat jaga. Selama ini kalau di tempat terus gimana cari makannya? Upahan waktu itu 500 perak. Bayangin. Lagi di sini nggak ada makanan apapun. Sehari 500 perak, bukan 500.000, bukan 50.000. 500 perak. Pahami di belakang itu padangnya. Suruh makan di situ pakai lalap terongnya di situ. Alhamdulillah. Kalau tetangga yang kita nggak punya singkong, beli singkong sebatang 100 pasale tulung senai. Keduanya Pak almarhum Menggalamas, anaknya bapaknya siapa? Arsad Ali, bapaknya Arsad Ali yang istrinya jadi bedan. Pak Kister itu namanya ya. Ini bukan hal yang Jaka jangan tidur dulu, Jaka. Siapa jangan tidur dulu ini. Dengerin dulu. Jangan tidur dulu. Masa serius kayak gini tidur? Ini diserap ya. Jadi perjuangan itu nggak mudah, anak-anakku semuanya nggak mudah. Mau memperjuangkan ini Panaragan ini. Setelah beberapa tahun kemudian, ya, dikirim dari Muhajirun Ukhuwah. Katanya kan dari Muhajirun ramai sini. Karena di sini ramai, dikirimlah Waliul Imam mengirim 15 orang setiap setengah bulan sekali. Muhajirin juga masih sulit gitu. Muhajirin juga masih sulit tapi dikirim. Semua itu waktu itu toatnya bukan main. Sejarahnya ini ya orang pengusaha Pringsewu. Pak Parjo, ini orang Jawa Tengah, Pak Parjo almarhum. Saudagar rokok ya. Suruh ke sini Ukhuwah
Mending aku ngasih duit 1 miliar atau 50 daripada aku panaragan. Ini saking panaragan kayak apa coba? Kalau bahasanya seperti itu. Hah? Mencekam, wedi, takut dengan panaragan kalau orangnya yang datang, diculik dan lain sebagainya, dipukul dan lain sebagainya. Ketakutan gitu loh. Mending ngasih duit beras apa, nyuplai gitu. Mending aku bantu dari duitnya lah gitu gambarannya seperti itu. Nah, jadi panaragan ini nggak mudah anak-anakku semuanya. Anak-anak itu nggak mudah. Oleh karena itu, nah diharapkan sama ini insya Allah ya berempat yang masih ada di sini. Mungkin sama lah ya. Punya anak kepenginnya soleh, solihah. Itu aja nggak perlu muluk-muluk. Kepenginnya punya anak ini soleh dan solihah. Betul? Ya, betul. Nggak perlu mobil mewah, nggak perlu punya kapal terbang. Punya anak soleh dan solehah itu, tuh kan. Insya Allah itu semua ke bawah, semua dinaungi. Kalau soleh tentang beribadah, nah ini agak mungkin nanti agak panas ini ya kalau tentang beribadah ini. Bukan lagi mencemoohkan orang yang sulit dinasehati, tapi ini nasihat untuk semua, bukan untuk khusus ya, bukan untuk semua. Jadi setelah kita sholat Idul Fitri tamat, apa yang disampaikan oleh Ustadz, calon Ustadz satu ini, kita jangan seperti ular yang puasanya selesai, Ramadannya habis, makanya bangkai lagi, makanya campur aduk lagi, terus suka gelut, suka semua yang datang itu musuh. Nah itu, jangan seperti itu. Bisa-bisa seperti apa itu yang dikatakan ulat. Kelapa saya ini 5 batang habis sama ulat. Bencinya kayak apa coba? Dimakan ulat. Itu kelapa saya habis daunnya. Kan benci. Semoga kita jangan berbuat yang seperti itu. Tapi setelah Idul Fitri, setelah puasa selesai, dia berubah total. Berubah total. Sampai akhlaknya, budi pekertinya, wujudnya, kesehariannya, robah semua. Badannya jadi kupu-kupu. Makanya sudah madu. Itu berubah. Yang tadinya makannya punya siapa aja dimakan. Setelah puasa, makanannya milih. Kan gitu maksudnya, makanannya milih. Nah ini nggak usah terlalu panjang yang itu ya. Ada ustadz-ustadz nanti. Lanjut kepada, kita kembali kepada yang asal usul. Dengan adanya kita di sini perjuangannya seperti itu. Ya. Nah, laju kita bertahan terus. Sampai kita ada keluarga ya. Ada keluarga, tambah keluarga yang tadinya ditambah hanya ukhuwah. 15 orang. Satu periode ganti. Akhirnya ulil amri memilih, kalau yang mukimnya kan cuma orang 7 yang mukimnya. 7 diamanatkanlah itu. Yang pertama, ya ini yang pertama nih. Rombongan waktu itu kalau nggak salah tahun 8 Pak Jarudin rombongannya. Pak Muhaimin. Nah. Kurang lebih tahun 84. Di sini ditetapkan tambahan ikhwan baru gitu loh. Tambahan ikhwan yang untuk berdomisili ngikut. Yaitu yang pertama seperti rombongannya Pak Abdullah, Pak Sobirin, ya, Pak Abidin. Nah, terus rombongannya Pak Muhaimin termasuk itu. Nah, terus Pak Jahrudin. Itu pun ke sini udah
enggak, ya masih kurang gitu, masih rawan, jadi masih banyak nggak betah gitu. Sekarang nyatanya nggak ada kan tambahan itu. Siapa yang ada masih ketinggalan? Nggak ada kan? Yang tambahan itu dari Padulo, Sobirin, ya, yang nggak ada Abidin itu kan, Pak Muhaimin, Abid, Jahrudin, ya, Abidin, Jahrudin itu sama ya. Itu nggak kuat. Padahal di sini udah bertahun-tahun. Nah, nggak lama lagi tahun 80-an ya, 80-an. Kita udah dikirim itu, kirim ini, masih kurang mampu terus. Itu orang-orang luar sana ya, luar kita. Sama kita ini acuh. Sama kita ini kayak orang mana, orang ketinggalan lah gitu. Mereka orang itu menyangka kita orang ortodok apa orang apa gitu loh. Primitif apa-apa tuh. Jadi seolah-olah kayak orang kerdil lah kalau tanaman itu. Kita ini orang kerdil apa gimana. Nah, ini selanjutnya terus muter umur ya, waktu terus berputar. Kita sering manggil dari wilayah taklim. Yang insya Allah waktu itu saya sengaja waktu itu ya, karena untuk dakwah. Udah kesini ya, udah kesini. Proses itu sudah tinggalkan lah pada situ dulu. Saya mikir untuk dakwah karena tadi ada amanat dari Ustaz Abdul Halim membentuk di Panaragan Muslimin ini membentuk pondok pesantren ya, mengembangkan kibar Jamaah Muslimin bendera khilafah. Nih, itu yang kita pegang amanat dari yang punya tanah ini aslinya. Saya berpikir, sudah ada Al-Fatah ini, Terus, saya juga bersyukur. Lahirlah saya anak yang ketujuh. Siapa anak saya yang ketujuh? Siapa yang tahu? Hah? Anak yang ketujuh adanya Tawakal. Kalau urutannya ada yang belum paham gitu. Alhamdulillah ya. Karena minat itu saya agak jaya waktu itu, alhamdulillah. Agak jaya. Saya sudah bikin pondasi ini dulu waktu itu ya. Pondasi ukuran 9 kali 6, gede bener pondasi. Lahirlah perempuan muslimat. Saya ngomong sama istri ya. Ini kita mau dakwah dulu apa mau rumah dulu? Nah, setuju. Istri ibunya Abid, ya udah enggak apa-apa. Nah, saya agak mungkin ada lebih lah karena waktu itu di sini. Udah, kalau memang begitu setuju, saya tak mau tasakuran gitu. Saya mau tasakuran untuk mengenalkan muslimin biar enggak terhina bener gitu loh sama orang luar. Enggak terlalu terhina, biar kita agak muncul sedikit gitu. Saya sama keluarga ngomongnya gitu. Disetujui. Tapi ini biayanya enggak sedikit. Alhamdulillah, saya merancang. Ya udah kalau gitu tinggalin aja rumah ini. Tinggalkan gitu maksudnya. Sekarang kita bikin aja acara. Alhamdulillah waktu itu enggak, kalau dikatakan sekarang itu ini bukan pamer ya, bukan ngagul juga, biar jadi pantauan, biar jadi pemikiran. Waktu itu saya sudah ngundang orang wilayah, saya undang semua, sampai mudir supanya, sampai stafnya nih apa wilayah apa, undang semua. Alhamdulillah hadir karena undangannya itu kan mengkibarkan bendera khilafah, larinya kepada awal itu. Nah, kalau boleh dikatakan ya, kamu Lison tahu ini, Pak Umar tahu ya, waktu syukuran itu kambingnya aja ada 8. Coba bayangkan itu yang dipotong, sapinya 25 kilo,
Sekarang kan belum ada yang seperti itu. Saya zaman itu sudah, artinya niatnya tapi untuk dakwah. Karena saya, kenapa kok poya-poya? Kita mengundang wilayah gitu loh. Orang wilayah berapa bis waktu itu? Sampai kenal semua. Alhamdulillah, waktu itu kan masih agak rawan, pada mau ke sini, gimana, nggak ada acara. Waktu itu saya agak bingung, ibu-ibu ya, waktu itu belum ada yang bisa masak. Maksudnya masak untuk di acara besar, belum ada. Saya nyelonong aja, saya ngundang orang luar masak itu. Bayar lah gitu gambarannya. Yang saya kasih, artinya saya undang, saya suruh masak di sini. Saya lihat orang tukang jualan makanan di pasar. Mbah Sugeng namanya. Sekarang anak turunannya kalau tahu Teguh, tukang kerupuk, itu masih ada anaknya sekarang di situ Bambu Kuning. Saya tawar, gimana? Saya tanyakan, kalau saya beri bayar, nggak usah bayar kalau sama saya katanya. Pokoknya diganti, saya usaha ini di Panaragan hasilnya sekian sehari. Kalau sana mau diperlukan berapa hari, ya itu ganti itu aja, sama berarti nahan saya usaha di pasar gitu. Yaudah, berangkat sini. Sudah tahu begitu ya, sudah masak, sudah beres, sudah selesai, saya ditegur sama wali. Mengapa kok undang orang luar yang masak gitu? Masih di Paido dulu, di Paido. Kenapa nggak ngundang dari Muhajirun? Nggak dari Muhajirun aja. Ya kita mendadak kembali, gimana kita buru-buru ya. Kita semua ini ibu-ibu di sini kan belum pengalaman masak seperti itu. Nah ini jadi pelajaran sekarang. Alhamdulillah, ibu-ibu ya dari situ. Dari masaknya yang saya undang itu, sekarang kan Ibu Fadilah yang dipakai di mana-mana. Itu ilmunya dari orang luar itu. Jadi ada ilmunya, ada teknis-teknisnya, enggak muncul begitu saja, enggak. Jadi jalan itu alhamdulillah ditempuh. Nah ini, ya, alhamdulillah. Maju ke sini terus. Datanglah informasi tahun 2014, 2013. Yang kemarin terakhir ini. Ada berita mau datang kantor pemerintah, itu kan terwujud, terlaksana. Ganti orang itu masyarakat pada umumnya. Balik yang tadinya mencemooh kita, membenci kita, balik, ngalem. Ya, ngalem. Kalau tadinya tanah cuma 50.000 per hektar, 60 ya waktu itu, 60.000 per hektar. Kedatangan itu sekarang kalau ada yang mau beli 1 miliar nggak dikasih, 1 hektar. Nyatanya, satu perumahan yang ukuran 12 kali 50 sekarang sudah 70 juta. Kemana nanya? Jangan di sini, ini punya wakaf. Jangan di sini nanyanya. Ke sebelahnya aja itu, sebelah sana ternak. 12 meter lebar kali 70, ini 70.000 sekarang dibeli orang. Tuh, kali 1 hektar berapa itu? Itu 12 meter setengah kali 50, itu berapa coba? Hitung. Itu separohnya seperempat. Kan kalau seperempat kan 25 kali 50. Ini 12 meter kali 50. Itu separohnya seperempat. 70.000 kali 2, 140. Itu seperempat. Nah terus kabupaten. Alah, kantor datang. Alhamdulillah. Balik fakta. Muslimin ini orang-orang, ya saya kan dari zaman masih bujang udah keliling motor terus, jadi situasi itu kepegang ya sampai ke saya. Jadi semuanya dari awal bareng sama orang-orang yang masih kurang sampai sekarang alhamdulillah masih. Jadi saya memantau di luar sana, dengar sampai saya kan kemarin ceritakan ya, waktu kultum saya ceritakan kemarin. Jadi muslimin ini sekarang udah komplit. Kata orang mereka, saya cuma dengerin cerita ngobrol mereka. Muslimin sekarang udah komplit. Kalau orang perlu asatid, minta ke kampung muslimin. Alhamdulillah kan itu ada wibawa kan. Ada apa tuh namanya? Ada sorotan mereka bahwa bisa mencukupi, mensuplai.
Kalau ada yang sakit, kan banyak yang datanya Pak Mulison. Berobat, di dokter nggak sembuh. Sudah sampai diponis, dikronis, besok mati gitu loh. Itu gambarannya gitu, terus terang aja. Datang ke Pak Mulison dipegang gini ya. Besok suruh cari, apa itu, kemajuan. Sembuh laporan, loh. Ya apa ya, hari ini itu loh, hari ini. Laholi sama bupati diangkat jadi dokter. Karena sering menggagalkan apa itu pandemi yang sekarang penyakit itu? Covid. Menggagalkan Covid-19 hadir ke kampung muslimin. Gagal semua Covid itu masuk sini. Lalu dipinta sama bupati, bupatinya kena. Loh. Kena Covid, alhamdulillah syariatnya Holid, ya. Dia sampai ngomong sama ketuanya dokter itu. Ini kerjakan ini orang ini kerjakan ini. Bisa mengatasi Covid ini. Itu ceritanya. Saya sih nggak jarang Pak Mulison ya. Tapi kan Allah mengatur itu. Allah memberikan ilmunya sampai gitu, menyampaikan terus. Komunikasi. Jadi tahunya dari Allah gitu loh. Kalau saya Pak Mulison jarang sih. Terus terang aja, jarang ke rumahnya, jarang minta urut juga gitu kan. Tapi informasi itu sampai. Dia angkat sementara kemarin Covid, tapi kan Holid kan digaji. Yang kita nggak usah tahu lah gaji itu berapanya. Tapi itu bukti bahwa muslimin ini penuh komplit. Ada yang satu tadi, kalau kita perlu nasihat, muslimin lah nanti. Kalau ada yang sakit, datanglah ke tempat Pak Mulison, orang muslimin juga. Nah, ketambahan lagi sekarang kalau pesonya sompel nyadap, datang ke tempat Ropi, orang mana? Nah, datang ke tempat Ropi, orang mana? Orang muslimin. Artinya ya itu, di dalam bawah itu. Yang tukang serama ada, yang mengobatin orang sakit kronis ada, yang sekarang tukang dandan peso, sadap terutama ada. Ini udah kondang ini sampai ke Pemekaran, sampai ke Lampung Selatan. Orang ini sudah yang di Penumangan itu sudah out istilahnya. Kalau peso sana aja gitu kan. Datang orang dandan peso ke Damiri sana, ke sana. Ini yang orang yang datang. Kalau yang udah merasakan udah nggak mau tanya lagi langsung. Nah itu dijaga semuanya. Kayak Pak Mulison jaga tentang hubungannya. Alhamdulillah Pak Mulison kan nggak pernah neken. Yang sakit itu diminta sekian. Kalau Pak Mulison bisa, artinya dibolehkan untuk menekan itu. Orang yang sudah diponis mati dari rumah sakit, operasi nggak mau. Kalau kamu mau 1 juta, 10 juta, saya obatin. Padahal tahu itu Pak Mulison. Obatnya tahu. Juga minta itu. Boleh itu. Bisa. Itu sudah kaya itu Pak Mulison. Bukan itu masalahnya. Lihatlah ke depan ya. Anak orang-orang tua ini. Lihat. Bukan tujuannya dunia. Tuh. Bikin rumah sampai. Apa itu? Nggak jadi. Kalau itu mau gitu. Sebentar aja jadi. Ngomong aja sama bupati. Pak Bupati. Aku minta ini nih. Tuh. Rumah nggak beres-beres. Karena apa? Rumah aku ini kalau ada pasien bingung, nggak bisa. Bisa kan bupati, diarahkan lah ajudannya nanti. Sebari itu yang mengarahkan nanti, bisa itu. Tapi bukan itu tujuannya, ikhlas. Karena kecuali ada yang bantu. Kalau ada yang bantu nggak ditolak. Ada yang bantu nggak ditolak. Ya, nggak ditolak kalau ada yang bantu. Jadi keinginan orang tua seperti itu. Keinginan orang tua. Terus asatid. Ya. Asatid sekarang calonnya ini baru calon ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih. Yang saya minta ini Bukhori ini. Bukhori tolong ya. Jadi menata ini calon-calon asatid ini seolah-olah membina atau mengawasi lah. Walaupun gak menekuni selamanya ya. Jadi nanti kalau ada yang kekeliruan di sananya gitu loh. Di sananya pas lagi dipakai. Sana kan orang yang super yang mau khotbah, mau Jumatan, mau apa, ya kan? Yang datang mau Jumatan pada mungkin
ada dewan, ada ustadz-ustadz lain. Nah, dia ingin kayak kita ini sekarang khotbah perlu dari wilayah. Lah mereka juga orang yang itu perlu karena kita sudah kondang kita kan seolah minta ustadz dari muslimin. Nah ini kita yang hati-hati, ada orang yang mantau gitu loh. Atau kalau mau jalan ditadrib dulu. Karena menyampaikan itu nanti harus jangan keliru atau jangan grogi. Ini yang harus perlu ditadrib. Nanti ditinggalkan sama makmumnya. Kalau yang khotibnya atau baca Qur'annya pelentat-pelentot, yang dengarnya itu kan bukan orang semengkean, kayak seperti yang datang ke sini itu kan. Itu belum tentu orang yang cuma numpang aja. Itu ada yang pinter. Nah, makanya kita harus belajar yang fasih dan belajar yang kuat, tenang gitu loh. Yang tenang, yang kuat. Jadi biar jangan sampai kita sampai sana grogi bingung, apalagi menghadapi presiden. Udah grogi duluan, yang udah susunan rapi itu hilang dibacanya, hilang. Nah, oleh karena itu mari kita maksudnya jawab gori gitu ya. Ini demi untuk kita semua kampung muslimin. Sudah kadung kondang seperti itu, kita jangan sampai salah menyalahi dari selama ini penilaian orang sudah gitu ya. Nanti sama Pak dulu apa sama siapa. Ini keinginan saya ya. Biar sampai jangan keliru, jangan sampai keliru. Alhamdulillah sampai hari ini ya kembali kepada anakku semua ini sudah ada berapa yang dari Al-Fatah ya, sudah ada berapa yang dari Al-Fatah yang calon ustadz ini sudah berapa sudah dipraktekkan juga ya. Nah jadi maksudnya teruskan itu belajar, jangan sampai gagal karena ini sekarang situasi hari ini orang mencari tauhid. Masyarakat ini seorang mencari tauhid. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena orang Penumangan ini banyak yang nyekolahkan anaknya, padahal orang tuanya main koplo, main apa, main minum. Tapi pengen anaknya orang soleh. Coba tanya Parman itu. Yang nggak kenal Parman siapa? Itu. Yang nggak kenal Parman siapa coba? Itu kepengin punya anak seperti itu, kepengin nyekolahkan anaknya di sini nanti itu. Coba ini modal nih, anak yang laki itu kepengin sekolah di sini. Karena ini, makanya kalau di sini bikin ulah, mundur lagi dia. Niatnya sudah kendor lagi, nggak jadi. Makanya kita jaga. Hari ini sudah mulai gitu ya, karena ini surat Ali Imran apa Nisa yang ya 9 itu, yang nggak boleh meninggalkan generasi penerus yang lemah. Nisa 5 ayat 9 ya. Ini saya sebagai orang tua ya, sebagai orang tua kepengin ya jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah ekonominya, lemah fisiknya ya, terus lemah pikirannya, senantiasa lemah, semuanya lemah. Jadi ini usaha orang tua yang dulu ya, walaupun orang tua ini dulu sudah kuat dalam mempertahankan tanah ini. Tapi ini lebih berat lagi yang menjaga, kan tadi sudah disampaikan ya, waktu taklim tadi. Yang lebih berat ini menjaganya, merawatnya, yang sulit untuk selamanya gitu. Kalau yang menjaga lebih ringan katanya, padahal udah capek waktu itu kan, udah repot. Mungkin ini ya, sampai hari ini, ya sampai waktu saat ini, yang saya tekankan lagi ini, anak-anak yang orang tua di sini dulu ya. Ya, ini dengerin dulu. Anak-anak atau cucu-cucu orang Sabiqunal Awal yang di sini dulu ya. Yang saya tekankan nasihatnya ini. Jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik kepada pengikut. Ya. Anggaplah orang tua ini punya keturunan itu jadi pengikut. Makanya anak-anak orang lawas jangan membikin onar, jangan membikin ulah, jangan sampai melaksanakan ibadah malas. Karena dilihat
Sepaling tidak mereka ngelihat gitu loh, lo anakmu kayak ngono kan, lo. Jadi ya, malas mereka akhirnya. Nah ini makanya saya tekankan kepada anak-anakku yang lama ya, anak Pak Musli, anak saya, anak Pak Umar, anak Pak Mulison ya. Nah ini terutama mereka itu jadi panutan. Nah jadi kaca gitu loh. Walaupun nggak ditunjukin seperti itu. Nanti kalau ada nasihat, bingung juga. Coba anak-anakku semuanya ya. Kayak Pak Musli sih jarang naik mimbar ya. Kalau naik mimbar mungkin jatuh ya, sudah tua ya. Pak Umar, kadang Pak Mulison sering naik mimbar gitu. Pak Mulison. Naik mimbar itu hilang semua yang mau disampaikan. Udah susunan bagus, rapnya sudah satu buku. Dibaca baru mukadimah. Pikirannya nginget anakku. Mau nasihatin anak orang, anakku loh. Tuh, Pak Muslim juga mungkin mau ngomongin orang sholat yang nggak pas. Anakku, sholatnya kepiye. Mungkin punya perasaan gitulah sebagai orang tua. Suruh memberikan contoh kepada yang lain. Tuh. Anak saya juga 6 ini yang udah di atas ya. Ke bawahnya sudah banyak lagi. Ini nasihat umum ini. Nasihat umum. Jadi saya tekankan kepada yang pertama dulu ini ya. Berikanlah contoh. Jadikanlah contoh. Mereka jadi contoh gitu. Merasa dirinya contoh. Diikuti gitu loh. Diikuti. Sobari, Fahmi, ini anak yang tertua di sini ya. Fajri. Nah, terus anakku siapa? Apit. Mana Apit? Sholatnya tinggalan terus. Ketinggalan apa? Di mana itu? Bolong-bolong. Jadi saya terus terang aja ini nggak tedang aling-aling sama siapa saja nasihat itu. Nah, nasihat ini umum, biar jangan diikuti. Coba kalau kita ngomong sama itu siapa yang di pojokan itu, kamu loh, anaknya Pak Wawa be orang pada nang masjid. Jadi yang mau ceramah itu hilang, paham nggak? Coba tolong ini anak-anakku semua tadi kepada yang tukang ceramah gitu loh. Sudah bukunya rajin, tulisannya bagus, baru mukadimah selesai. Ingat anakku kayak apa gitu loh. Ngomongnya hilang, bukunya hilang semua loh, tulisannya hilang semua. Bingung mau ngomong apa lagi gitu loh. Hah? Ngomong apa lagi? Apa nggak malu itu kalau bapaknya ngomong seperti itu, anaknya kok berbuatan seperti itu, kan? Makanya Pak Mulison ini maaf ini. Ada jadwal tulisannya terus pampang tapi nggak pernah maju. Nah, kadang nggak sempet, kadang keingetan itu. Saya nodong sama Mulison itu saya kerasa gitu loh. Saya kerasa ini kepenginnya loh anak-anakku semua, kepenginnya gitu loh. Pak Mulison ini kalau sama anak ini keras nih loh. Mau dibeleh anaknya malam-malam. Kalau pada tahu ihwar anak Subhan ini. Karena saking malunya orang tua. Tanya itu istrinya Pak Sur tuh. Siapa yang tahu waktu itu? Saya pas keliling. Itu lagi nganu anak itu. Itu enggak Pak Mulison ini enggak diem berarti sama anak sebenarnya gitu loh. Ngurus anak ini enggak leha-leha. Maaf ini saya sampaikan ya. Dikiranya nanti Pak Mulison enggak mau ngurus anak. Bukan. Pak Mulison ini sana anak kejam tuh, nggak beda sama Pak Umar ini. Pak Umar diperengutin aja anaknya udah tahu gitu loh. Apalagi Pak Umar kan ngomongnya kan, tahu gitu. Kalau ngomong apa adanya plok gitu. Pak Umar ini kalau ngomong. Nah, Pak Musli nggak mau ngomong. Karena mau ngomong dicemooh sama anak gitu loh. Paham nggak? Anaknya ini loh Bapak RW pernah masjid, Bapak RW bodoh. Aku kan baca Quran. Tadarus ini anak Pak Musli semua nggak datang, terus terang ngajain saya sebagai amirnya nih.
Ngikutin bapaknya nggak ikut taklim, itu ngaji. Anaknya berapa itu? Nah, ini demi gitu, demi nasihat ini biar kedepannya kayak kupu-kupu itu tadi setelah puasa, kayak kupu-kupu, dirobah gitu, dirobah. Nah, maksudnya tolong bapaknya itu dijaga loh, diangkat kalau istilah Jawa itu punya orang tua itu dijunjung tinggi, tahu nggak dijunjung tinggi itu? Nah, punya orang tua ini dijunjung tinggi loh kan, junjung tinggi-tinggi gitu. Maksudnya itu yang orang tuanya punya lemah kelemahan tutupi gitu loh. Nah, terus kita kerjanya melebihi dari orang tua gitu loh. Nah, kalau orang tua meninggal pendem jero-jero, ini istilah Jawa. Tahu istilah itu? Biar jangan sampai kecium kesalahan orang tua. Itu kan maksudnya kan? Itu punya maksud pendem jero-jero itu istilah Jawa. Biar kesalahan-kesalahan orang tua itu ditutup sama anak-anaknya itu. Oh, anaknya punya utang, tutupin, bayarin. Ini gambarnya kan gitu kan? Nggak sampai tercium orang lain. Wah, punya utang. Di sana punya urusan gitu kan? Itu kan terbongkar. Lah ini pendem jero-jero itu. Kubur yang dalam. Artinya ada kesalahan-kesalahan tutupin gitu loh. Kan gitu. Ya. Alhamdulillah. Nggak, ya mudah-mudahan ini semua ini memang udah mau selesai. Mudah-mudahan ini semua jadi informasi ya untuk diri saya ya, sebagai orang tua di sini lama. Nah, terus saya minta waktu kalau ada Pak Mulison 10 menit lah untuk menambahkan apa mengevaluasi atau mengiyakan atau menambahkan gitu dari penasihat saya. Silakan. Gosong, harus direkam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Langsung saja alhamdulillah kita tambahkan dari nasihat Kang Solihun terhadap kita semua. Alhamdulillah ya, memang kita ini tidak bisa melupakan sejarah. Karena dengan sejarah itulah kita bisa menengok perjalanan kita ke belakang. Kalau kita nggak pernah nengok ke belakang, kita akan kebablasan, bisa masuk jurang. Nah, alhamdulillah orang tua kita masih mau nasihatin, masih mau artinya mau mengendalikan anak-anak semua gitu biar nggak kejeblos kebablasan gitu. Kenapa sekarang sering dinasihatkan suruh melihat ke belakang, artinya nengok sejarah. Jadi bukan berarti orang-orang ashabul awal ini pada kepingin dipuji, bukan. Tapi mengingatkan kepada kita bahwa kita keluar dari perut ibu itu dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa. Jadi tidak sepantasnya kalau hari ini harus sombong. Ya. Tidak sepantasnya kalau hari ini harus sombong. Artinya sombong tidak mau menerima, tidak mau melihat, tidak mau mengoreksi ke belakang. Itu namanya orang sombong. Artinya sombong itu bukan berarti pakai baju yang mewah-mewah itu jadi sombong. Bukan. Tapi sombong itu tidak mau menerima ayat-ayat Allah yang disampaikan. Menolak nasihat, itu namanya orang yang sombong. Jadi kalau kita lihat sejarah awal dari Kang Solihun tadi, itu memang benar. Gitu ya. Memang benar. Kenapa kita harus selalu ingat dengan sejarah? Itu susah payahnya. Gitu.
jerih payahnya As-Sabiqunal Awal, kemudian hari ini orang yang awal itu udah pada tua-tua. Jadi kalau dia disampaikan tadi di ini itu memang betul itu. Apa mungkin orang tua ini setelah tidak ada kemudian kebun itu akan hangus gitu loh. Tidak ada yang melanjutkan, tidak ada yang ngurus gitu. Hangus semua amal ibadahnya gitu loh. Karena apa? Memang dengan modal kami ikhwan-ikhwan As-Sabiqunal Awwal kasarnya mau tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Kalau pendidikan sekolah tidak ada titel sekolahnya. Kalau istilah ijazah tidak ada ijazah. Gitu loh. Dibangunlah sama orang-orang tua hari ini. Kalian sudah punya ijazah. Artinya kan udah meningkatkan, orang tua ini sudah meningkatkan derajat kalian dibandingkan kita orang tua. Kita orang tua nggak punya ijazah, tapi kalian sudah pada punya ijazah. Artinya berusaha keras orang tua untuk mendidik kalian semua. Kalian semua nantinya harus bisa menjadikan anak-anak kalian tuh S1. Harusnya seperti itu. Itu baru yang disebut apa? Meningkat. Kalau enggak, berarti menurun. Berarti menurun. Sama dengan saya tidak punya ijazah, anak saya pun tidak punya ijazah, itu sama. Artinya tidak maju anak-anak. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kalian sudah pada punya ijazah semua, sekalipun hanya sebatas SMA kan. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti anak-anak kalian bisa menjadi S1, S2 dan seterusnya. Gitu. Itu harapannya. Untuk apa? Untuk membangun kita di sini. Untuk membangun kampung kita, karena tugas orang tua di sini dulu bahwa menegakkan khilafah al-jamaah di Panaragan serta membangun tarbiyah. Ini tugas awal kita di sini. Memang betul apa yang disampaikan sama Kang Sulaiman tadi, awal kita di sini memang bukan dari wilayah dulu, memang dari sana, dari Jawa itu. Itu memang betul. Tapi setelah dibimbing dari wilayah, itulah tugasnya. Markas pertama, markas 1 yang disebut Lampung itu di wilayah. Markas 2 tadinya mau dilempar ke Pagar Alam. Karena Pagar Alam gagal, markas 2 Panaragan. Awalnya. Jadi Panaragan ini mau dijadikan markas 2. Makanya dipunyai tugas itu menegakkan khilafah dan membangun tarbiyah di Panaragan. Ini tugas pertama. Adapun sekarang ada perubahan-perubahan lagi, dijadikan markas 2 itu adalah wilayah, kan gitu. Karena mungkin lihat perkembangan di sini kayak gini terus gitu loh. Belum ada kemajuan gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan Allah meridhoi kita sehingga menjadikan kita di sini menjadi betul-betul markas yang selanjutnya gitu loh. Itu jadi sering disampaikan dalam taklim ataupun tadi ya, suruh melihat ke belakang, artinya lihat sejarah gitu. Itu artinya mengingatkan kita ya, mengingatkan kita. Kalau disampaikan Kang Solihun, kenapa saya tuh jarang kalau suruh ngisi kultum itu ya, jarang maju, itu memang betul. Jadi kalau anak yang menjunjung tinggi, mendem jeruk maring wong tua ya, itu orang yang menjaga derajat martabat orang tua tuh. Tapi kalau martabat orang tua itu dihancurkan dengan tingkah pola anaknya, itu orang tua akan ngedon, nggak bisa berkutik, mau bicara ngelihat anak kan gitu. Padahal sebenarnya harusnya nggak bisa seperti itu. Tapi mau nggak mau itu terjadi seperti itu. Karena apa? Udah diberakin dulu mukanya. Muka orang tua itu diberakin dulu gitu loh. Jadi gimana mau ngomong kalau mukanya penuh tai? Kan gitu. Coba aja nanti kalian kalau udah pada punya anak, tapi mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak.
Kalau sampai terjadi seperti itu, pasti tidak akan bisa bicara. Nih, pasti. Makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai. Kayak Pak Muslim nggak pernah bicara, memang kemampuan masing-masing udah ditakdirkan oleh Allah, memang kemampuannya kayak gitu. Anak-anaknya jangan kecewa, justru harus bangkit. Orang tua kita nggak bisa apa-apa, seharusnya anaknya yang bangkit. Apa yang dikatakan menutupi orang tua itu bukan berarti mendemnya yang dalam, bukan. Orang tua saya bodoh, anaknya yang harus bangkit. Dilihatnya sama orang itu nantinya, beda ya sama bagus. Kan gitu. Bukan berarti ingin puji, tapi kenyataannya memang seperti itu gitu loh. Jadi derajat orang tua itu akan lemah dan akan tingginya itu tergantung nanti bagaimana anak-anaknya. Gitu ya. Saya memang seperti itu. Jadi bukan ya maaf saja sama anak-anak saya juga, saya minta maaf sebetulnya. Kurang apa sih gitu loh. Saya didik anak itu kurang apa gitu loh. Pernah saya sampai dikumpulin sama Naib, Kang Solihun, Kang Parlan, Kang Sodikin, Mang Saman, Pak Umar, sampai mau ngambil alih nasihat saya. Kalau memang kamu nggak mampu, nasihati anak kamu, serahin ke niabah. Sampai pernah seperti itu. Saking keamiran itu rasa kasihan melihat saya. Dan melihat anak-anak saya yang amburadul. Tapi apa jawab saya? Bersyukurlah kamu orang semua. Karena ujian itu diberikan kepada kami. Karena mungkin Allah merasa kami ini dianggap mampu sama Allah, diberi ujian seperti itu. Kalau saja ujian itu diberikan sama yang lain, mungkin kalian tidak akan mampu. Jadi mungkin saya kayak gini, anak-anak saya kayak gitu, mungkin dianggap aku mampu. Karena apa? Saya sendiri merasa saya cuma punya kewajiban untuk menyampaikan. Setelah saya sampaikan, mau dan tidaknya, resiko tanggung jawab sendiri dan tidak akhirat. Itu. Jadi jangan merasa dibebasin, ya. Kalau orang tua itu sudah diem, jangan merasa kalian itu dibebasin sama orang tua. Tapi akan lebih berat nanti di akhirat. Akan lebih berat di akhirat. Karena apa? Udah nggak menerima nasihat dari orang tua. Resiko tanggung sendiri nanti di akhirat. Kecuali kalau orang tua itu tidak nasehatin, tidak membimbing, tidak mengarahkan anak-anaknya, begitu anak masuk ke neraka, orang tua ditunggu. Sekalipun dalam surga dicabut. Orang tua itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak. Tapi kalau nasihat udah komplit disampaikan kepada anak tidak mau, itu resikonya masing-masing. Ya, ingat-ingat ini sama anak-anak semua. Bukan cuma anak saya, tapi anak-anak semua ini. Semua anak itu harus diingat itu. Jangan sekali-kali membantah sama orang tua. Karena itu dosa paling besar. Itu aja dari saya ya. Nggak usah banyak-banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Nah, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menutup, Pak. Jadi dari saya tadi maaf kepada anak-anak semua ya. Nasihat ini semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya serahkan lagi kembali kepada Umar mungkin mau nyampe Umar. Yang menit aja nggak apa-apa? Nggak. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazaan kasiron ya. Panjang lebar kita dengarkan
nasihat, wejangan yang belum pernah kita alami. Karena saya sering menyampaikan kepada adik-adikku semua, kita sudah pernah mengalami muda tapi belum pernah mengalami tua. Kalau kita sudah mengalami tua, untuk apa kita kumpul-kumpul kayak gini? Jadi, yang namanya nasihat, kalau penafsiran saya, itu 80% lebih banyak manfaatnya apa yang disampaikan oleh orang yang sudah tua. Itu di segi pengalaman, ya, baik itu pengalaman hidup, pengalaman sejarah di dalam syariat dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai anak muda, udah tua ya. Karena di sini yang paling tua kan beraku iki subane. Mail reneng kan. Apa iku sik ning ngisorku? Jadi yang seusia dengan saya ya, Mail, Iwan. Kami udah di atas saya, ini nggak ada kan. Jadi pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh orang tua, nasihat-nasihat orang tua, insya Allah bagi kita semua itu akan bermanfaat. Tentunya yang hak. Nah, saya punya rencana dari awal tahun ini. Saya ingin adik-adikku nih khususnya, ya, termasuk saya juga, kita bikin semisal napak tilas seperti yang pernah dilaksanakan oleh para suban. Ya, saya pernah ikut waktu napak tilas di Muhajirun. Itu untuk apa gunanya? Kita bisa mengambil ibroh. Apa sih ibroh itu? Cari sendiri. Punya HP. Ya. Dengan ibrah itu kita akan melihat kemampuan kita selama ini sampai mana. Nggak bisa kita pungkiri. Di Panaragan ini, dari awal perkembangan Panaragan, kurang lebih tahun 79 sampai sekarang, sarjana udah berapa? Sarjana yang khusus dari Panaragan udah berapa? Kang Sobari sarjana kan? Apalagi yang di sini? Hah? Yang di sini, yang di sini. Yang di ruangan ini. Kang Sobari toh. Ya kan? Bareng Kang Sobari berapa? 7 ya? 7 kan? 7 sarjana. Ada nggak yang ikut? Nggak ada kan? Kang Sobari berarti istiqomah. Itu penafsiran saya loh. Nah, dari 7 sarjana yang lettingan Sobari, menurut para ikhwan, ada nggak kemajuan sampai sekarang? Ada nggak? Kalau saya tafsirkan sampai sekarang nggak ada kemajuan. Mungkin kalau dari bangunan ada. Kalau dari fisik ada. Cuman dari kemampuan kita, ya, kemampuan dari segi syariat, ada nggak? Saya merasakan kemerosotan. Saya yakin itu. Makanya saya sering sampaikan kepada anak-anakku, adik-adikku semua, pernah nggak merasakan nikmat husuknya sholat? Ya kan? Sering kan saya sampaikan? Pernah nggak? Saya dari wajib perintah sholat nyampe sekarang belum pernah merasakan nikmat husuknya sholat. Coba ambil pelajaran Sayyidina Ali. Itu aja nih. Buka HP-nya yang punya HP Android. Nah, koran duwe. Kalau dulu saya nenteng kitab itu segede gini yo. Nah, sekarang mas kantongin enak. Tinggal cetek metu. Seharusnya dari itu semua, kita itu meningkatnya drastis. Jangan yang menurunnya drastis. Nah, sekarang anak ngelanggar ditakim melotot. Dari kelas 1 ini MI ini ditakim melotot. Jadi menurut saya dari sekian banyak sarjana itu dari segi manusiawinya ya, pamornya nggak ada. Nah, kenapa coba? Itu PR kita, itu kenapa coba? Ini PR kita nih. Ya. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan bisa ngobrol dengan sesepuh, nah, itu harus kita terima, harus kita syukuri. Muhajirun ya, lettingan almarhum bapak saya itu, saya hitung tinggal 6. Panaragan sampai sekarang masih utuh
kelong 2 ya, Amlisan ya. Kelong 2, cuman bedanya Muhajirin sama Panaraki cuma berapa tahun sih? Loh, nggak jauh. Muhajirin tuh hampir 30 lettingan pertama itu. Tinggal 6. Panaraki kan alhamdulillah sekopi itu isi 5. Berarti berapa persen yang hilang? Kan jauh. Ini kita syukuri gitu loh. Makanya saya mengambil kegiatan napak tilas itu untuk apa? Untuk generasi setelah Ridho, gitu kan? Setelah Yansa, setelah apa lagi? Kang Ipul. Nah, generasi ini Kang Ipul ini garis apa? Setelah Ipul Kang Bulo, Ahan ya. Ahan, apa lagi? Fitri ya. Nggak banyak. Nah sekarang kan berjibung. Oh, udah banyak. Ini belum kumpul semua nih. Nah maksud saya, sekian hari kesini sarjana makin banyak. Kita manfaatin. Nah, manfaatin. Mungkin kalau dari segi pengalaman, ya, ilmu pengalaman sesepuh masih punya. Makanya saya suruh buat acara napak tilas. Nanti kita Amir Subannya ya. Amir Suban dibentuk timnya. Napak tilas ada Kosmobari. Kita buat. Pak Umar masih, Pak Mulison masih, Pak Solihun masih, Pak Muslim masih, Pak Ali Sobri masih. Jadi untuk ibroh kita. Ya, pembelajaran kita bagaimana sih dulunya gitu. Kalau cuman kayak gini nih kayaknya masuk sini, keluar sini. Masuk sini. Tahun kemarin apa sih sampaikan Pak Lehun? Masih nggak ingat kan? Aku ingat. Yang penting suratnya Ali Imran ayat 103. Ya, nah itu saja ya. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini udah mau menjelang duhur ya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi generasi dzurriyyatun thayyibah. Amin. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan yang tidak dimasukkan ke golongan dalam surah Maryam ayat 59. Tetapi kita dimasukkan ke dalam golongan yang disetir dengan ayat 60-nya. Nah, ingat itu. Ayat 60-nya supaya kita bagaimana bisa menjadi orang-orang yang suka beramal soleh, selalu beriman kepada Allah. Nah, itu saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dua sepuh kita ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengambil ibrohnya dan kita bisa mengamalkan yang baiknya tentunya pengalaman-pengalaman beliau dan kita benar-benar dicatat di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang soleh. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri dengan salam, saya sebagai pembawa acara minta maaf kepada adik-adikku semua. Bila mana selama ini banyak terdapat kesalahan-kesalahan, khususnya di siang hari ini saya menyampaikan banyak kesalahan, kekeliruan itu datangnya dari saya dan ada kebenaran datangnya dari Allah. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada diantar-antarin, ya, dulu saya bilang sampai cepat waktunya. Ayo, Ibrahim. Cukup. Ya, terus langsung, Bang. Langsung.